Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unpap semua, gimana kabarnya? Tentunya kita berharap semua yang ada di sini untuk Sobat Unpap dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini tentunya saya sangat berbahagia karena bakal ketemu kembali dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi Universitas Pembangunan Pancabudi dalam program Orasi, Obrolan Menginspirasi. Pastinya akan dipandu oleh saya, host paling kece, Hamsa Pohan. Nah, pada hari ini saya berkesempatan akan berbincang atau obrolan menginspirasi bersama dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah berhasil meraih perlombaan tingkat internasional. Itu merupakan pencapaian begitu luar biasa yang telah mereka capai dan menorehkan nama Universitas Pembangunan Pancabudi di kancah internasional. Dalam perlombaan kali ini kemarin kita sudah mengupas dan mengulas tuntas beberapa cabang perlombaan, tapi kali ini kita lebih menuju ke perlombaan yang berbau tentang teknologi ya, teknologi dan perkembangan digitalisasi di mana mereka telah berhasil meraih 3 kategori penghargaan yang begitu luar biasa. Saya sambil melihat sedikit note-nya saya, di mana mereka berhasil mendapat penghargaan kategori Best Paper, Best Idea Project, dan juga Winner of SDGs Video Campaign. Luar biasa. Sudah hadir mereka bertiga pada hari ini. Di sini kita akan mengupas tuntas baik itu terkait tentang pengalaman mereka dan lain sebagainya karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Oke, langsung saja nih. Kita akan kupas tuntas terkait tentang perlombaan dan pengalaman mereka selama mengikuti perlombaan. Boleh dari sisi sebelah kanan saya, halo selamat pagi. Selamat pagi ya. Untuk boleh perkenalan nih untuk kawan-kawan yang ada di sini, untuk Sobat Unpap. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Sobat Unpap dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Khaidir Ali. Saya mahasiswa jurusan akuntansi atau prodi akuntansi Stambuk 2019. Oke, Ali. Ya. Dikenal dengan sapaan Ali ya? Betul. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host kita yang super kece hari ini. Luar biasa. Hai Sobat Unpap, perkenalkan nama saya Laylatul Maulida dari Prodi Sistem Komputer, Stanbuk 2019, semester 7 sekarang. Oke, mungkin itu saja. Hai Sobat Unpap. Oke, Laila. Iya. Oke, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Andriani, saya dari Prodi Sistem Komputer Stambuk 2020. Oke, Anggi ya. Iya. Gimana keadaan hari ini tuh, sehat ya? Sehat, Sehat. fit banget. Alhamdulillah fit ya. Fit banget. Oke, udah siap ya? Siap Kita dong bincang-bincang pastinya. santai untuk Sobat Unpap yang ada Iya, oke. dimanapun berada pastinya. Nah, luar biasa kita bakal bertemu dan bincang santai pada hari ini bersama dengan mereka bertiga. Ada Ali, ada Laila, dan juga Anggi. Udah siap ya? Siap banget. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita kupas tuntas bersama dengan kalian bertiga. Dari Ali sendiri nih, kita mau tanya dan pengen tahu juga Sobat Unpap. Ini kan telah mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Global Goods Youth and Youth Know South Korea ya? Benar ya? benar. Benar. Nah, apa sih alasan Ali tertarik untuk mengikuti kompetisi ini? Ya, terima kasih. Jadi alasan saya mengikuti kompetisi ini yang pertama adalah bahwasannya memang dari awal kita mendapatkan informasi ini, kami di seluruh tim ini di kesatuan perwakilan dari Pancabudi dikumpulkan dan semuanya excited, semuanya sangat tertarik. Karena apa? Memang penyampaian di awal sudah disampaikan bahwasanya ini event internasional, dan di event internasional ini ketika kabar itu kami terima dan kami merasa wah, hebat sekali, ini kita bakal main di event internasional. Jadi kita bakal bertemu dengan teman-teman, kita bakal bertemu dengan pemuda-pemuda yang ada di seluruh dunia, gitu kan. Tentunya di berdasarkan limitasinya adalah di Asia itu tadi. Nah, setelah kami mendapatkan kabar itu, tentunya kami semua tim yang dikumpulkan ada sebanyak 6 orang sebelumnya, Bang. Dan kami mungkin dalam kesempatan ini yang hadir cuma 3 orang. Dan kami yang 6 orang ini sudah dipertemukan dan kami mendapatkan mentoring, juga mendapatkan pembinaan, dan pada kesimpulannya yang kami harapkan dalam event internasional ini, pertama kami harus membawa nama Pancabudi ke kancah internasional, itu yang pertama. Dan yang pertama dan kedua adalah mungkin untuk diri pribadi
keikutsertaan di ajang internasional ini itu kami harapkan menjadi modal besar. Karena kan menjadi mahasiswa seterusnya, ya apalagi kalau nggak bekerja. Nah itu mungkin alasan yang besar setelahnya. Dan alhamdulillah mungkin tadi udah disampaikan dengan Abang Des sendiri, host kita pada hari ini. Alhamdulillah ya kami mendapatkan apa yang kami targetkan. Oke, luar biasa. Berarti untuk sobat Umpap semua sudah mengetahui bahwasannya alasan dari Ali sendiri tertarik untuk mengikuti kompetisi ini pastinya ingin menorehkan nama kampus ya, ingin menambah pengalaman juga dan sebagai mahasiswa pastinya sangat excited dan tertarik untuk mengikuti kompetisi apalagi tingkat internasional sendiri. Benar. Nah, untuk dari Laila sendiri gimana deh? Alasannya tertarik untuk mengikuti kompetisi? Alasan saya mungkin kurang lebih sama ya Bang sama Bang Ali, bahwasannya itu lomba internasional. Siapa sih yang nggak mau di lomba internasional? Nama kita pasti langsung up gitu ya kan Bang, nggak dari diri kita sendiri, keluarga maupun di lingkungan kampus gitu. Dan di internasional ini, di lingkup itu sendiri, pastinya kita bertemu orang-orang yang memiliki wawasan yang luas gitu. Kita bisa saling bertukar pikiran, hal apapun itu. Dan satu hal lagi, bahwasannya di internasional ini kita tidak bisa memakai bahasa kita sendiri. Karena kan kesulitan komunikasi gitu ya Bang. Pastinya kita memakai bahasa Inggris. Dan di situ juga hal yang membuat saya excited bahwa kita ini harus lancar berbahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi dengan luas juga gitu Bang. Tentunya setelah ikut ini, saya juga mendapat informasi atau pendapat dapat teman-teman relasi lah gitu, bukan hanya dari Indonesia sendiri tapi dari mancanegara, dari internasional gitu. Oke, baik. Dari Laila tadi menyampaikan bahwasannya pastinya hampir sama juga dengan Ali ya, untuk menambah pengetahuan, pengalaman juga yang begitu luar biasa, pastinya untuk menorehkan nama kampus, nama diri pribadi dan juga keluarga. Nah, Laila tadi udah menyampaikan bahwasannya kan ini tingkat internasional ya, pasti kan membutuhkan bahasa internasional, bahasa Inggris. Sejauh ini Laila sendiri menguasain kah atau ketika mengikuti kompetisi baru latihan atau memang basicnya sudah bisa pasif kah atau seperti apa, atau memang ada coaching bimbingan tersendiri? Alhamdulillah sebelum ikut ini memang udah bisa bahasa Inggris, ya pasti hampir aktif lah gitu, jadi middle gitu. Oke, luar biasa. Nah, mau ngorek lagi nih dari Laila. Pertama kali mendapatkan informasi perlombaan ini itu dari siapa sih? Dari web kah atau dari dosen sendiri kah? Alhamdulillah dari dosen saya sendiri Bang, jadi langsung ditawarin, kamu ingin ikut ini nggak? Boleh Pak, ini internasional dan wow banget, jadi saya langsung tertarik untuk ikut itu gitu. Oke, luar biasa Sobat Umpap, kita sudah mendengar nih alasan dan kenapa mereka ikut serta dalam kompetisi nih dari Ali dan Suhaila. Sekarang kita pengen denger nih dari Anggi sendiri nih, pengalamannya atau bukan pengalaman, alasan kenapa tertarik ikut kompetisi ini, silahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host yang kece. Jadi untuk alasan sama seperti teman-teman seperjuangan saya, ya terutama tadi karena kancah internasional gitu. Siapa sih nggak mau gitu ya kan, semua mau mengikuti lomba internasional. Dan yang kedua karena bahasa juga kan, kita tuh melatih bahasa gitu, bahasa kita. Yang tadinya kita nggak bisa bahasa Inggris gitu, jadi dengan kita mengikuti lomba-lomba ini kita jadi belajar mandiri untuk bisa berbahasa Inggris gitu. Nah terus yang kedua, saya lebih ke relasi yang saya dapatkan jadi lebih luas. Yang tadinya saya lebih mengenal hanya di sekitaran saya di kampus atau di daerah rumah saya atau hanya di negara saya sendiri Indonesia. Saya jadinya lebih mengenal orang-orang di luar negeri gitu. Jadi ya semenjak saya mengikuti lomba ini sudah hampir banyak teman-teman saya yang di luar. Luar biasa pencapaian dari kalian bertiga yang memiliki alasan tersendiri ya. Kalau untuk poin penting sendiri dari Anggi yang saya kutip hampir sama sih sama yang lain juga, tapi bahwasannya menambah relasi ya, karena relasi itu sangat penting sekali, apalagi bukan hanya dari kampung kita sendiri atau negara kita sendiri, tapi dari beberapa negara lainnya ya. Luar biasa, relasi itu sangat penting. Nah, kita kembali lagi nih untuk Ali nih. Boleh di-spill dong untuk kalian bertiga nih, boleh di-spill untuk Sobat Umpap semua. Kemarin Ali mendapatkan kategori atau juara berapa nih, Bro? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya sedikit mungkin kita bercerita Bang ya, bahwasanya memang yang perlu kita ketahui dulu bersama, kami 6 orang tim dari Universitas Pembangunan Pancabudi, tidak 6 ini perwakilan Indonesia untuk bermain. Itu yang harus kita garis bawahi.
Ketika kami mendaftarkan, kami kirimkan CV semua seluruh administrasi kepada panitia internasional. Di sana ada South Korea sebagai penyelenggara, dan identitas kami itu ternyata bakal di-mix. Bakal digabungkan dengan peserta-peserta dari universitas dan negara lain. Nah, kebetulan dalam hal ini saya terpisah dari mereka semua. Saya terpisah dari mereka semua, dan saya hanya sendiri dari perwakilan Universitas Pembangunan Pancabudi Indonesia. Dan di Indonesia ada tergabung dengan mahasiswa atau mahasiswa dari UGM dan UI. Nah, di dalam kelompok itu sekitar 6 orang ya, kalau tidak salah juga ya. Di dalam 6 orang itu saya kebetulan ada teman dari India, dari Maroko juga ada, dan dari Thailand. Nah, jadi kebetulan singkat ceritanya kami mendapatkan best video campaign atau best video project kampanye bagaimana project kami di poin 11 itu adalah pembangunan berkelanjutan, sustainable cities and community. Nah, jadi di situ kami mendapatkan best video. Dan kebetulan ketika pembagian tugas saya bagian ide, bagian ide untuk bagaimana sih kita mau mengkampanyekan kota yang kota maju yang berkelanjutan gitu kan. Dan saya mendapatkan ide, saya kasihkan sama mereka. Mungkin seingat saya ada Deborah itu di mahasiswa UI, dia buatkan prototype, bekerja sama dengan mahasiswa yang dari pemuda dari India dan luar negeri untuk membuatkan video. Dan alhamdulillah kami mendapatkan best video. Nah, tadi kan kita udah dengar nih bahwasannya Ali sudah menjelaskan begitu luar biasa ya pencapaian, dan sudah di-spill juga berhasil mendapatkan sebagai the best video campaign ya. Nah, untuk Laila dan juga Anggi kemarin satu tim. Benar. Satu tim. Boleh di-spill juga untuk Sobat Unpad yang ada dimanapun di berada nih ya saat ini, kemarin berhasil mendapatkan juara apa atau kategori apa sih, silakan. Best Idea Project itu adalah ketika kita mempresentasikan suatu project, sehingga disitulah juri-juri bisa menilai bang, ide apa sih mereka gitu. Dan di dalam kompetisi itu juga sebenarnya ada 3 kategori, idea project, paper, sama video. Dan kebetulan tim kami ini menang di idea project gitu bang. Lalu di tim kami ini juga kita dibagi-bagi tugas, dan alhamdulillah Laila dapat dibagi idea sendiri, dan Anggi di prototype. Bener kan Anggi? Iya. Prototype itu kayak gambaran aplikasi gitu bang. Dan alhamdulillah juga kami dapat di bagian zero hunger. Temanya zero hunger. Apa tuh kalau boleh dikasih tahu ke kita? Artinya kelaparan itu bang. Boleh dijelaskan sama rekan saya? Jadi kan ini kan tema yang kita ambil kan zero hunger ya bang. Zero hunger ini kan permasalahan yang ada di dunia, angka kelaparan yang semakin meningkat gitu. Nah, jadi di project yang kita bawa ini tentang aplikasi. Aplikasi ini lebih ke edukasi ya, lebih ke edukasi bagaimana cara kita menanam bahan pokok makanan gitu. Terus bagaimana kita itu agar dari aplikasi tersebut kita bisa belajar bagaimana kita tidak menyisakan makanan. Nah, ada di situ kita sediakan beberapa info, dan kemudian kita juga menyediakan fitur volunteer kayak seperti apa? Relawan. Benar. Seperti relawan. Nah, jadi di aplikasi itu kita bisa menyalurkan beberapa harta, sebagian harta. Nah, seperti kita tuh mungkin bisa mengirimkan bahan pokok makanan ke orang yang mendonasikan beberapa makanan ke orang yang membutuhkan begitu. Berarti dari aplikasi itu sendiri bahwasanya tersedia untuk menerima kalian dari aplikasi itu bahwasanya menerima volunteer atau relawan yang mau bergabung dan juga yang mau mendonasikan ya sebagian dari harta yang dia miliki. Nah, kembali lagi nih ke Laila. Kita kembali lagi ke Laila. Nah, kompetisi ini berapa lama sih berlangsungnya? Berapa hari atau berapa bulan gitu? Kompetisi ini berlangsung 7 hari aja bang. 7 hari aja? Kapan sih kalau kita boleh tahu? Dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 12 Agustus. Maaf tuh jadi 7 hari ya bang. Nah, untuk timnya dari Laila dan juga Anggi, berapa lama sih untuk membuat ide-ide tadi yang video itu tadi begitu luar biasa, itu berapa lama sih, membutuhkan waktu berapa lama, dan bagaimana juga untuk kalian itu
menjaga kekompakan tim sekaligus untuk menyatukan satu suara menjadi satu nih. Oke. Untuk Anggi sama Laila itu dari Iya. Laila. Kami itu membuat project itu selama 4 hari Bang, dan itu dari pagi sampai malam gitu kan. Caranya adalah dengan saling komunikasi, intinya komunikasi itu paling penting kan Bang, dan beruntungnya kami satu tim ini 3 orang dari kami sendiri. Dan kami itu satu tim ada sekitar 8 orang dari masing-masing negara. Ada juga yang dari Turki ya Anggi ya? Dari Turki Bang, dan ada juga yang udah bukan mahasiswa nih, udah fresh graduate, udah alumni lah gitu ya bilangnya. Jadinya kami bisa saling komunikasi, kan ada grup. Nah di grup itulah kita komunikasi, menjalin ide-ide apa sih yang kita ingin tampilkan, hal apa yang ingin kita tampilkan gitu Bang. Oke, berarti dalam satu tim sendiri bukan hanya dari Universitas Pembangunan Pancabudi ya, tapi juga ada rekan-rekan yang dari luar negeri juga. Iya, benar. Berarti yang bersama juga dengan Ali tadi ya, tapi Ali sendiri saja yang satu orang yang dari Pembangunan Pancabudi. Ya. Oke. Untuk Anggi, kemarin kan sebagai tadi bagian tim yang prototype ya, yang untuk gambaran kasarnya ya. Kesulitan apa sih yang didapatin atau kendala apa sih yang didapatin selama merancang aplikasi atau prototype yang akhirnya bisa terselesaikan nih? Oke, kalau membentuk sebuah prototipe ya Bang, itu kan memakan pikiran juga gitu. Bagaimana konsep-konsepnya, bagaimana kenyamanan kita menggunakan aplikasi tersebut, itu kan harus juga digambarkan. Nah, kebetulan emang basic saya yang sangat dasar, masih dasar, bisa membantu juga merancang. Dan ditambah lagi ide-ide dari teman-teman seperjuangan saya, bagaimana konsep fitur ini dijalankan. Jadi bantuan dari teman-teman saya, jadi saya lebih tergambar, lebih paham dan tergambar dari aplikasi tersebut gitu. Oke, berarti ini Anggi sendiri baru pertama kali mengikuti kompetisi? Baru pertama kali dalam hal digital atau mungkin yang lomba lainnya udah pernah? Kalau lomba lain ya saya sudah pernah. Tapi kalau tingkat internasional ini baru pertama kali. Baru ini. Iya. Untuk Laila sendiri juga baru pertama kali ya? Benar, Bang. Untuk Ali juga baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Nah, kita berbicara kembali lagi ke Ali nih. Setelah berhasil mendapatkan reward atau penghargaan begitu luar biasa sebagai Best Video Campaign, pengalaman Ali sendiri selama mengikuti perlombaan dan persiapan apa saja sih yang Ali persiapkan sebelum mengikuti lomba kompetisi ini? Iya, baik Bang. Jadi yang mungkin pertama kali saya sampaikan bahwasanya sedikit juga bercerita. Awalnya memang dipanggil sebenarnya. Dan perlu saya tegaskan sebenarnya mereka dulu udah ada tim yang perwakilan dari Universitas Pembangunan Pancabudi, dan saya menyusul karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari dosen pembimbing kami untuk memanggil saya kala itu. Dan mungkin yang menjadi hambatan adalah dalam pengerjaan kali ini ketika launching grup beserta identitas-identitas yang ada di dalamnya, saya merasa kaget dan saya merasa mungkin wah, ini langkahnya agak berat sekali nih, karena memang saya sendiri di situ. Ya, dan saya coba cek identitasnya, rupanya ada 2 orang di situ, pemuda ataupun mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Dan kami berada 7 orang, mungkin yang lain ada 8 atau 8 ya kan. Begitu saya ada 7 orang. Dan di sana pun saya yang menjadi permasalahan awal, kita juga waktu kompetisi ada 7 hari, sekitar 7 hari ya kemarin, 7 hari. Dan di 7 hari itu, hari pertama, kedua, sampai di akhir itu merupakan ada rundown ya Bang. Ya, ada rundown dari sana. Mulai dari sosialisasi dari mereka, mulai dari mungkin penyampaian guidebooknya atau buku panduan dari mereka, adapun peraturan-peraturan ataupun prosedural dari mereka itu disampaikan di mungkin hari-hari yang awal. Dan selanjutnya mungkin kami baru action, kami baru eksekusi apa yang diberikan sama kami. Nah, singkat ceritanya saya mendapatkan poin ke-11 di SDGs, ya kan? Di SDGs itu merupakan ide-ide pokok yang udah disahkan kemarin di seluruh dunia yang menyepakati, dan tim saya mendapatkan itu tadi, Sustainable City and Community. Nah, jadi menjadi stucknya adalah waktu udah mepet untuk penilaian project. Jadi projectnya diselesaikan, papernya diselesaikan di situ, videonya juga diupload gitu kan, dan ada nanti di akhir adalah presentasi.
dari masing-masing 125 peserta itu tadi ya. Terima kasih untuk kalian bertiga. Tapi sebelum kita tutup nih, boleh dong kita sharing atau berbagi untuk sobat Unpad yang ada di rumah, boleh dong memotivasi. Karena masih banyak nih anak muda zaman sekarang tuh yang masih insecure ya, nggak percaya sama kemampuan dirinya. Tapi boleh nih kita pengen mendengar pendapat dari kalian bertiga. Untuk dari Anggi sendiri, kira-kira boleh dong, nggak kira-kira ya, kasih motivasi yang lugas untuk sobat Unpad biar rasa kepercayaan diri itu muncul. Silahkan. Oke, buat teman-teman sobat Unpad, kalau kita mau mengikuti kompetisi itu yang pertama niat kita. Nah, kalau niat kita emang yakin kita mau ikut kompetisi ini, lanjutkan saja gitu. Kebanyakan orang sudah niat tapi dia karena takut gitu. Nah, itu coba kita hilangkan rasa takut tersebut gitu. Coba kita hilangkan rasa takut tersebut. Jangan takut kalah. Jika kalah, jadikan metode motivasi kita, dan yang menjadi kemenangan itu jadi dorongan buat kita gitu, untuk belajar agar kita itu bisa menjadi lebih baik lagi ya. Benar, maksudnya ketika kita menang itu pencapaian yang kita dapat itu jangan pernah puas, tapi itu menjadi tolak ukur kita untuk mencapai prestasi selanjutnya. Benar-benar. Yang kedua, jangan takut nggak dibayar gitu, jangan takut kampus tidak membantu kita untuk lomba, pasti dibantu gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman Anggi sendiri Bang takut nanti nggak dibantu ini itu tidak usah takut, kita ajukan saja, kampus pasti membantu. Oke, pokoknya kunci kita harus memulai terlebih dahulu agar kita bisa tahu hasilnya ya. Iya. Benar. Nah, untuk Ali sendiri motivasinya silakan. Iya, terima kasih. Mungkin untuk sobat Unpad yang dimanapun yang berada, sebenarnya untuk motivasi salah satu mungkin yang menjadi hal besar mungkin daripada poin-poin yang memang perlu saya sampaikan kepada sobat sekalian adalah just do it gitu. Hanya ya lakukan aja gitu. Karena memang untuk periode sekarang ini udah memang pemuda semua. Bahkan di kabinet juga banyak anak muda. Banyak mungkin di job-job yang ada sekarang bahkan banyaknya anak muda. Karena apa? Mereka terpilih karena mereka mau. Itu poinnya. Mereka terpilih karena mereka mau. Terlebih dari setelah kita mau, tentu ada ataupun tidak adanya modal di dalam diri kita, karena hal mau itu juga modal yang seharusnya kita harus adakan di satu hari juga bisa dapat karena mau. Benar. Itu tadi. Jadi sama seperti saya sebenarnya Bang, untuk kembali kita cocokkan dengan fakta yang ada di lomba ini, bahwasanya memang saya kemarin hampir mundur sebenarnya, karena memang saya di kebetulan di Medan ini juga ada banyak kegiatan juga, tidak hanya di kampus. Jadi saya konsultasi dengan dosen bahwasanya saya ada mungkin sedikit hambatan-hambatan. Tetapi memang dosen kami sangat luar biasa, mensupport udah tidak apa-apa. Mungkin ini juga online. Jadi memang mereka lebih banyak ngumpulnya dari saya, bukan berarti saya berbeda kalau sama mereka ya. Mungkin karena waktu kesibukan saya lebih jarang daripada ngumpul sama mereka di kampus ini. Luar biasa sekali motivasi yang telah diberikan oleh Anggi dan juga Ali. Sekarang kita pengen denger nih motivasi yang disampaikan oleh Laila untuk Sobat Unpad, silakan. Oke, hai Sobat Unpad. Mungkin sini saya hanya bilang pertama kita harus percaya diri gitu Bang. Apapun ceritanya kita harus percaya diri untuk terjun ke dunia kompetisi. Kedua, kita harus izin gitu sama orang tua, karena orang tua itu adalah poin kita, dimana berkah mereka bakal menjadi berkah kita juga. Dan ketiga, saya pernah dengar nih dari salah satu rekan-rekan saya bahwasannya lebih susah mengajari orang yang tidak mau daripada mengajari orang yang bodoh. Karena orang yang tidak mau ya dia tidak mau gitu Bang melakukannya, tapi orang yang bodoh bakal kita ajari, bakal dapat ilmunya, bakal mau dia mengerjakan yang seperti itu Bang. Jadinya intinya di sini kita harus bersungguh-sungguh sama diri kita. Karena yang mengerjakan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Apapun kompetisinya, itu kita yang ngerjain gitu Bang. Mungkin itu saja Sobat Unpad. Terima kasih. Untuk Laila sendiri, selain perlombaan ini pernah mengikuti kompetisi lainnya? Pernah Bang. Pernah? Lomba apa gitu kalau kita boleh tahu? Speech. Oh, speech. Di bidang bahasa Inggris juga, debate di bidang bahasa Inggris juga. Debaters juga berarti iya, ya? Bener. Oke, luar biasa. Untuk Anggi sendiri, selain lomba ini mungkin pernah mengikuti lomba lainnya? Oke, selain lomba SDGs ini, saya pernah mengikuti lomba video dokumenter. Itu kemarin lomba di Aceh, asalnya lombanya di Universitas Syiah, asalnya dari Aceh. Dapat predikat? Predikat yaitu juara kedua, alhamdulillah. Dan itu berkat dukungan
orang tua, keluarga, dan teman-teman dekat dan juga dosen pembimbing. Oke, berarti seluruh pihak itu selalu nge-support kita ya, nge-support Anggi. Untuk tadi Laila menyampaikan bahwa mengikuti lomba speech in English ya, kemudian juga lomba debaters, lomba debat ya, benar. mendapatkan predikat. Alhamdulillah untuk di speech saya dapat Bang juara 3 gitu. Di mana tuh kan. kalau kita boleh tahu? Di universitas di Aceh juga. Di Aceh juga. Saya lupa di mana, mohon maaf ya, mohon maaf Aceh gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk debatnya kemarin di Pancabudi juga mengadakan debat dan itu saya mendapat juara 1 untuk tim saya. Lalu saya juga ikut debat nasional Bang, NUDC namanya, National University Debating Competition. Dan itu hanya jadi delegasi saja, tapi nggak apa-apa Bang. Benar. Delegasi itu kan kita bawa membuktikan bahwa diri kita mampu. Gitu. Oke, luar biasa sekali untuk kalian bertiga. Terima kasih untuk pengalaman yang begitu luar biasa yang kalian dapatkan ketika mengikuti kompetisi, bukan hanya dalam lomba membuat video tadi, tapi dalam lomba-lomba lainnya. Terima kasih untuk motivasi yang begitu luar biasa yang telah disampaikan untuk Sobat Unpap yang ada dimanapun Anda berada pada saat ini. Terima kasih. Kembali saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk kalian semua, kalian bertiga sudah hadir, sudah memberikan inspirasi begitu luar biasa untuk Anda semua. Sampai ketemu lagi tentunya di lain waktu dan kesempatan. Halo Sobat Unpap semua, terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama dengan kami menonton program di channel YouTube 4 TV dalam program tentunya Orasi Obrolan Menginspirasi. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sampai ketemu lagi tentunya di program Orasi Obrolan Menginspirasi hanya di channel YouTube Unpap TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Boleh.